kriterianya dia mempunyai tingkat layanan jalan sepanjang umur pelayanan. Jadi kita mengharapkan bahwa jalan yang kita bangun jangan dia rusak sebelum mencapai umur pelayanan. Oleh karena itu, tentu ada yang namanya pemeliharaan ya. Kemarin sudah diajari pemeliharaan. Pemeliharaan untuk apa? Untuk mempertahankan umur rencana sampai pada waktunya. Jadi tidak boleh ada jalan yang kita rencanakan, kemudian di tengah jalan dia sudah rusak berat. Nah, itu ada sesuatu yang salah di situ ya. Kemudian yang kedua merupakan life cycle cost yang minimum. Jadi diusahakan kita membangun jalan itu, biaya hidup jalan itu diusahakan seminimum mungkin. Bagaimana cara mengusahakan supaya biayanya minimum? Tentu dia dibangun secara sistematis. Maksudnya sistematis, tentu kalau kita membangun jalan kan kita mulai dari fondasi ya. Dari fondasi dulu. Fondasi itu harus dijamin kokoh. Nah, sekarang di era sekarang dengan desain manual desain perkerasan yang sekarang mengharuskan badan jalan itu harus mampu memikul beban selama 40 tahun. Artinya, baik dia jalan untuk jalan lentur maupun jalan kaku, diharuskan berkualitas memenuhi umur 40 tahun. Nah, ini salah satu life cycle cost yang minimum yang harus kita pegang ya. Karena apa? Kalau kita membangun jalan itu tidak memenuhi kriteria ya, persyaratan, maka nanti ujung-ujungnya akan menjadi life cycle cost-nya itu menjadi maksimum. Sebagai contoh yang sudah pernah kita alami, Jalan Pantura ya, itu kan bolak-balik rusak itu ya, kemarin itu. Tentu ada masalah sebelumnya. Mungkin bukan karena salah sisi perhitungan ya, tapi mungkin keadaan yang memungkinkan dia terjadi seperti itu. Misalnya dipaksakan kondisi tanah yang belum ready untuk dilapis berikutnya itu dilakukan pekerjaan berikutnya. Itu juga akan menyebabkan terjadinya life cycle cost yang jadi tinggi. Karena dia kalau belum layak untuk dibangun di atasnya, dia dilakukan juga pembangunan itu, maka yang terjadi menjadi life cycle cost-nya itu jadi besar. Saya dengar baca bukunya berlapis-lapis itu akhirnya ya, di rigid hancur juga, di rigid hancur padahal karena bagian bawah yang belum bagus. Kemudian pertimbangan kemudahan pada saat pelaksanaan dan pemeliharaan. Ya, jadi kita dalam memilih rute itu kita harus memikirkan bahwa pemeliharaannya bisa kita lakukan, kemudian pekerjaannya mudah. Misalnya contoh ini, kita akan menghubungkan satu kota ke kota lain, ada rute yang sulit, sehingga membutuhkan biaya yang mahal, tapi dia mungkin lebih pendek. Nah, ini harus menjadi pertimbangan. Kita memilih yang mana? Apakah rute yang agak lebih panjang, tetapi mudah dikerjakan, atau yang pendek, tetapi agak sulit ya untuk dikerjakan maupun dipelihara. Nah, tentu kita harus berpatok kepada kriteria ini, mempertimbangkan kemudahan pada saat pelaksanaan dan pemeliharaan. Jadi, waktu kita melakukan desain itu, kita harus sudah memikirkan. Jadi seorang desainer, dia sudah membayangkan dia harus bisa dikerjakan seperti apa. Walaupun sekarang zaman canggih, ya zaman canggih sekarang, kita mau survei topografi, misalnya kita cukup pakai udara saja, foto udara.
Tapi kondisi tanah, kondisi medan itu kita nggak bisa lihat secara detail kalau dengan alat itu ya. Kita harus terjun juga ke lapangan. Setelah kita tentukan rutenya, kita harus turun ke lapangan, kita melihat kemungkinan pelaksanaan, kemungkinan pemeliharaan, kemungkinan material bisa dibawa ke TKP, itu harus menjadi pertimbangan dalam mendesain. Kemudian menggunakan material yang efisien dan memanfaatkan material lokal semaksimal mungkin. Jadi kita berusaha menggunakan material lokal. Tentu ini tidak mudah. Ya. Maka seorang perencana itu harus melihat medan dulu. Di TKP itu ada apa? Ada nggak batu yang bisa dijadikan sebagai nanti material perkerasan? Atau harus import? Seperti kejadian di Jayapura ya, itu materialnya diimport. Semennya diimport, batu pecahnya juga diimport. Nah itu menjadi pertimbangan. Jadi diusahakan desain itu harus sudah memikirkan dia akan menggunakan material yang efisien dan memanfaatkan material lokal. Yang kelima, mempertimbangkan faktor keselamatan pengguna jalan. Ya, jadi faktor keselamatan pengguna jalan ini tentu berkaitan dengan geometriknya. Ya, geometriknya. Apakah radius tikungan itu bisa memenuhi radius tikungan yang aman? Ya, tentu kalau medannya tidak memungkinkan untuk radius yang aman, kita harus bisa memikirkan memberikan rambu agar kalau radiusnya lebih kecil, tentu kecepatannya lebih rendah ya, yang bisa. Jadi maka kalau desain kita di awal mungkin 80 km per jam dengan situasi spot-spot yang tidak memungkinkan, maka ada tambahan di situ dengan ketentuan merubah desain kecepatan di tempat-tempat tertentu yang mungkin tidak bisa memenuhi kriteria terhadap faktor keselamatan dengan kecepatan desain awal yang 80 km tadi. Kemudian mempertimbangkan kelestarian lingkungan. Nah, diusahakan lingkungan kita jangan banyak yang rusak. Ya, kalau di Korea saya lihat itu di Korea Selatan itu banyak menembus gunung. Ya. Gunung itu tidak rusak dibuat pembangunan jalan karena mereka membuat terowongan sehingga area gunung itu tetap berdiri kokoh. Dari kriteria desain ini ada yang mau ditanyakan? Silakan saja. Yang mau nanya tunjuk tangan dulu, kemudian hidupkan mic-nya. Saya nggak lihat gambarnya penuh ini ya. Hanya sebagian saja yang saya lihat. Oke, kalau tidak ada, kita lanjut ya. Nah, setelah kita mendesain tadi, gimana? Kenapa? Oh, mana ini? Jadi, sini. Oh ini. Oh, justru saya perlu juga lihat orangnya. Oh gitu. Oh ya. Ini. Oh, tertutup deh. Oh. Hmm.
gambar mereka nggak bisa napas. Makan apa? Oh ya udah, nggak, kalau ganggu nggak usah. Oh ini ya. Oh kalau mau stop share dia muncul ya. Ya oke, baik. Oke, kita lanjut ya. Kita tadi berbicara tentang desain secara umum, ya desain perkerasan maupun desain alignment-nya ya. Kemudian secara sistem jaringan dan bagian jalan itu ada sistem jaringan jalan itu ada jaringan jalan adalah satu kesatuan jaringan jalan yang terdiri atas sistem jaringan primer dan sistem jaringan jalan sekunder yang terjalin dalam hubungan hierarkis. Kemudian jalan merupakan prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperlukan bagi lalu lintas yang berada di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan air, serta di atas permukaan air kecuali jalan kereta api, jalan lori, dan jalan kabel. Kemudian bagian-bagian jalan itu kok jadi ini ya, ini muncul. Yang pertama itu ruang manfaat jalan, itu meliputi badan jalan, seluruh tepi jalan, dan ambang pengamanannya. Rumaja, ruang manfaat jalan itu merupakan ruang sepanjang jalan yang dibatasi oleh lebar, tinggi, kedalaman yang ditetapkan oleh penyelenggara jalan yang bersangkutan berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh kementerian yang berwenang. Jadi ruang manfaat jalan ini termasuk daerah bebasnya ya di atas. Ini ruang manfaatnya itu sudah tertentu sehingga kalau kita mendesain daerah yang misalnya underpass atau di bawah jembatan layang, maka kita harus pastikan bahwa perkerasan di bawahnya itu tidak perlu ada pelapisan tambahan. Sehingga harus kita jamin bahwa perkerasan yang di bawah itu cukup kokoh ya. Nah, jangan nanti karena kerusakan struktur sehingga dia perlu dilapis tambahan. Itu bisa mengganggu terhadap ruang gerak, ruang bebas daripada ruang manfaat jalan yang sudah kita tetapkan itu. Kemudian yang kedua, ruang milik jalan. Ruang milik jalan terdiri dari ruang manfaat jalan dan sejalur tanah tertentu di luar rumaja. Itu rumija merupakan ruang sepanjang jalan yang dibatasi oleh lebar, kedalaman, tinggi tertentu dan tinggi tertentu ya. Rumija ini diperuntukkan bagi rumaja, pelebaran jalan, dan penambahan lajur lalu lintas di masa yang akan datang, serta kebutuhan ruang untuk pengamanan jalan. Jadi nanti ini berpengaruh kepada pembebasan tanah. Ya. Kalau ruang milik jalannya itu karena kita akan menyiapkan untuk pelebaran, ya. Kemudian bagian-bagian pipa bawah tanah juga itu menjadi bagian dari ruang milik jalan. Kemudian ruang pengawasan jalan. Ruang pengawasan jalan disingkat dengan ruasja, itu merupakan ruang tertentu di luar ruang milik jalan yang penggunaannya adalah di bawah pengawasan penyelenggara jalan. Ruang pengawasan jalan diperuntukkan bagi
pandangan bebas pengemudi dan pengamanan konstruksi serta pengamanan fungsi jalan. Ini ruang pengawasan jalan. Nah, kalau kita ambil secara ini, secara potongan melintang, ini yang bagian ini adalah ruang manfaat jalan nih. Kemudian ini bagian dari ruang milik jalan. Ini bagian dari ruang pengawasan jalan. Ini batas bangunan, batas bangunan di sini. Nah, kemudian karakteristik lalu lintas. Tentu di jalan itu kita peruntukkan bagi lalu lintas, ya. Oleh karena itu kita pahami dulu prinsip-prinsip dasar lalu lintasnya, ya. Pemahaman terhadap karakter lalu lintas dimulai dengan memperkirakan volume lalu lintas yang akan melewati arus jalan, termasuk yang termaksud ya beserta karakteristiknya selama masa desain perkerasan. Jadi kita harus mengetahui yang akan lintas di sana itu apa saja. Jenis lalu lintas apa saja, kemudian beratnya berapa, bobot lalu lintasnya itu berapa, jumlahnya berapa, nah, itu harus kita ketahui. Ya, maka kita butuhkan analisis lalu lintas yang merupakan kegiatan awal untuk memahami karakteristik lalu lintas yang akan melintasi ruas jalan rencana didasarkan pada survei lalu lintas yang faktual. Kalau kita ingin membangun jalan baru, kita kan belum punya lalu lintas yang belum tahu data lalu lintas yang akan lewat di sana, ya. Siapa yang bisa memberikan sedikit gambaran jika kita rencana membangun jalan baru yang kita belum tahu jumlah lalu lintasnya berapa? Ada yang bisa? Ada? Karena ini penting, ya. Baik, nanti akan saya inikan lagi. Ya. Kalau kita ingin membangun jalan baru, maka yang kita perhatikan adalah jalan yang sudah ada, ya, jalan yang sudah ada. Misalnya contoh nih, dari satu kota ke kota lain, ya, kita akan membangun. Tentu di kota itu sudah ada lalu lintas, kemudian di kota lain juga ada lalu lintas. Kemudian jalan lama tentu ada, ya, mungkin jalan lama sudah tidak mencukupi, maka kita merencanakan satu rute baru untuk jalan itu. Maka kita harus melakukan analisis lalu lintas. Analisisnya yaitu memperkirakan berapa yang akan menggunakan jalan itu dari mulai awal pembangunan sampai akhir umur rencananya, ya. Itu bisa kita antisipasi dengan menggunakan analisa lalu lintas, ya, namanya forecasting, ya. Kita forecasting, kita buat rekayasa lalu lintas, kita buat analisisnya, kemudian kita melakukan survei asal tujuan, baru kita perkirakan berapa yang akan lewat di sana. Kemudian setelah kita mengetahui dasar untuk
mendapatkan lalu lintas yang akan menggunakan jalan yang kita rencana itu. Nah, sekarang kita berpikir bagaimana cara mencari data lalu lintas yang sebenarnya. Ya. Tentu kita butuh volume lalu lintas ya untuk keperluan desain perkerasan dapat diperoleh dari sumber-sumber ini. Ya, yang pertama mengacu pada pencacahan lalu lintas berdasarkan manual PDT 19 2004 bagian B ya, yaitu survei aktual selama 7 kali 24 jam. Kita lakukan survei 7 kali 24 jam. Kenapa harus 7? Karena supaya mewakili hari ya. Ada hari Minggu, Senin, Selasa, dan seterusnya sampai Sabtu. Itu kita lakukan 24 jam. Kalau sekarang kita melakukan itu sudah mudah, ya tidak seperti zaman kami dulu. Kalau zaman kami dulu, kami terpaksa aplusan itu 8 jam, 8 jam, 8 jam. Mensurvei kadang-kadang ada yang ketiduran lagi, jadi surveinya nggak benar. Kalau sekarang kita sudah memakai kamera ya, kamera yang kita pacakkan di situ bisa menghitung lalu lintas yang lewat, baik jenis kendaraannya maupun bobot standarnya. Kemudian di counter langsung terus. Itu sudah dengan mudah. Nah, cuman ini dipegang oleh salah satu otoritas yang tentu dia melakukan survei selama 7 kali 24 jam setiap harinya itu. Dan bisa juga mengacu pada data-data lalu lintas yang masa lalu. Misalnya kita mau membuka jalan tahun depan, ya, maka data lalu lintasnya kita ambil 5 tahun ke belakang dengan memperkirakan berapa pertumbuhan per tahunnya. Ya, kemudian kita juga bisa menanyakan kepada otoritas lalu lintas, menanyakan perkiraan pertumbuhan menurut mereka untuk sekian tahun ke depan itu berapa. Ya. Maka kita ambil data itu dan kita olah. Ya. Kemudian bisa juga kita ambil untuk pada jalan yang lalu lintas rendah mengacu pada nilai-nilai perkiraan. Itu di dalam modul ini di bab 4 ya. MDP 2013 revisi 2016. Dari lalu lintas yang kita dapatkan volume lalu lintas ya. Volumenya itu dihitung dalam lalu lintas harian rata-rata ya. Lalu lintas harian rata-rata itu menggambarkan berapa kendaraan yang lewat pada ruas jalan itu pada setiap hari. Kemudian jenisnya apa saja. Ya. Jenisnya apa saja, nanti kita harus pilah itu. Kita pilah jenisnya apa. Dari mulai kendaraan roda 2, roda 3, kemudian mobil penumpang biasa, bus, truk, trailer, mobil gandengan. Nanti kita akan menghitung berapa equivalent single axle load-nya yang kita perkirakan itu. Tentu ini bisa kita hitung berapa jumlah equivalent single axle load-nya. Yang jadi dasar perhitungan nanti adalah CESA-nya, cumulative equivalent single axle. Ya. Pada desain perkerasan, semua beban kendaraan yang berbeda-beda bergantung pada jenis kendaraan dan muatannya dikonversikan pada satu nilai beban standar atau equivalent single axle load menggunakan faktor equivalent beban atau vehicle damage factor. Ada namanya PDF. Ya. Jadi masing-masing beban itu, masing-masing kendaraan itu mempunyai nilai daya rusak namanya. Namanya vehicle damage factor, VDF.
Nah, inilah yang kita hitung, kita perkirakan berapa yang akan membebani ruas jalan ini. Yang akan membebani ruas jalan ini. Ya. Sehingga dengan total beban sampai pada akhir umur rencana, itulah yang menjadi dasar desain. Nah, beda kalau dulu kita menghitungnya dengan, untuk mendesainnya itu dengan menggunakan analisa komponen. Kalau analisa komponen, kita ambil tahun awal dan tahun akhir, kemudian tengah-tengahnya. Bagi dua juga. Makanya dengan sistem ini tentu setelah diambil rata-rata, berarti ada waktu di mana beban itu lebih daripada beban desain. Karena diambil rata-rata, diambil tengah kan. Tentu di saat setelah lewat itu berarti jalan itu memikul beban yang lebih. Nah, inilah yang menjadi persoalan, sehingga kita menggunakan dengan metode yang baru, yaitu metode desain perkerasan namanya, MDP, yang sudah direvisi menjadi MDP 2018. Bagaimana kita dapat menentukan equivalent single axle ini? Maka kita bisa menggunakan studi dengan jembatan timbang. Bisa. Dengan jembatan timbang pada ruas yang akan didesain. Artinya kita harus memperkirakan bahwa kendaraan itu akan lewat pada ruas jalan yang akan kita desain. Maka kita lakukan penimbangan. Penimbangan ya tentu di jembatan timbang. Tidak mungkin kita geser-geser timbangan itu kan. Kemudian studi jembatan timbang berdasarkan historical data pada ruas jalan yang akan didesain. Atau dengan data WIM. Ada alat namanya WIM, ya, WIM regional yang dilakukan, yang dikeluarkan oleh Direktorat Bina Teknik, WIM ya. Jadi mereka melakukan pendataan menggunakan alat WIM. WIM ini dengan kabel yang diletakkan di melintang jalan, kemudian akan disentuh oleh kendaraan, maka akan mendeteksi berapa berat roda depan dan berat roda belakang. Itu akan terakumulasi. Jumlahnya akan terlihat berapa banyak. Itu bisa dilihat. Kemudian nilai VDF itu diperoleh dari salah satu cara, yaitu data beban lalu lintas yang diproses untuk mendapatkan VDF untuk masing-masing jenis kendaraan niaga, kemudian VDF gabungan untuk kendaraan niaga. Jadi VDF kalau kendaraan non niaga itu standar dia, tapi kalau kendaraan niaga itu di luar standar ya, beratnya beda-beda. Itulah yang ada istilah overload kita itu. Nah, nilai VDF ini diperoleh dari salah satu cara, yaitu data lalu lintas yang diproses untuk VDF digabungkan untuk masing-masing kendaraan niaga. Nah, berapa beban sumbu standar kumulatif itu bisa dihitung dengan ini. Beban standar kumulatif atau kumulatif equivalent single axle load atau disebut dengan CESA merupakan jumlah kumulatif beban sumbu lalu lintas desain pada lajur desain selama umur rencana yang ditentukan sebagai berikut. Menggunakan VDF untuk masing-masing kendaraan niaga. Jadi VDF ini nanti masing-masing kendaraan itu punya nilai VDF-nya itu berapa. Misalnya untuk bus itu VDF-nya berapa, kemudian untuk mobil penumpang biasa itu VDF-nya berapa, trailer berapa. Nah, ini digabung ya. Digabung sini. Jadi di sini ada namanya ESA di tahun pertama.
Ya, ESA tahun pertama adalah jumlah kendaraan lalu lintas harian rata-rata ini dikali VDF-nya dikali DL. Apa ini DL? DL adalah koefisien jalur. Ya. Jadi LHR yang lewat di situ kita kan dapat nilai LHR ya. Dari LHR itu kita kali dengan VDF-nya. Kemudian kita kali dengan persentase koefisien jalur. Semakin banyak jalurnya, maka persentasenya semakin sedikit yang melintasi jalur itu. Sehingga jalan yang lebih lebar itu akan menerima beban lebih sedikit ketimbang jalan yang lebarnya kurang. Ya, maka ada koefisien jalur namanya. Kalau dia jalan 2 jalur, itu DL-nya itu bisa mencapai 80%. Kalau jalan 3 jalur, DL-nya bisa 60%. Kalau jalan 4 jalur, DL-nya bisa 50%. Ya, nanti ada daftarnya itu. Di koefisien DL itu. Nah, maka ini dari equivalency and absolute di tahun pertama, yaitu seluruh jumlah kendaraan yang lintas dikali dengan faktor damage-nya. Nah, VDF ini kita bisa hitung dari masing-masing jenis kendaraan. Maka kita list dulu dia. Nanti kita list dulu kendaraan jenis apa, punya VDF berapa, jumlahnya berapa. Nah, maka nanti akan keluar nilai PDF daripada ESA tahun pertama itu terhadap total VDF daripada semua jenis kendaraan yang sudah lewat tadi ya. Nah, kemudian kita kali koefisien jalur. Jangan lupa ini koefisien jalur. Nah, jangan lupa LHR. Bahwa LHR itu adalah hitungan lalu lintas harian rata-rata di 2 arah itu biasanya. Ya, 2 arah. Ya, arah pergi dan arah pulang dijadikan 1 itu. Jadi kalau kita punya data LHR, maka kita harus bagi 2 dulu untuk masing-masing arah. Baru nanti kita kasih kali koefisien jalur. Nah, ini selalu terjadi kesilapan bagi desainer. Kadang-kadang dia lupa membagi LHR itu menjadi 2 sehingga nilai ESA-nya itu menjadi sangat besar. Karena diambil yang 2 arah tadi dimasukkan dalam 1 arah. Artinya yang sebenarnya dia untuk muatan air 2 gelas tetapi ditumplekan di dalam 1 gelas. Jadi dia bisa menjadi over. Kemudian baru kita hitung cumulative equivalent single axle di tahun pertama. Di tahun pertama tadi sudah dapat, kemudian CESA-nya untuk di tahun 1 tahun ya, 1 tahun, maka ESA di tahun pertama dikali 365 hari. Ya. 365 hari itu adalah 1 tahun ya. Walaupun ada hari libur, dia tetap harinya tetap jalan karena tidak. Walaupun hari libur bukan berarti kendaraan itu libur. Dikali R. Apa itu R? Itu persentase pertumbuhan. Nilai pertumbuhan. Nanti hitungannya ada ya. Jadi ESA yang di tahun pertama adalah lintasan sumbu standar ekuivalen atau standar rata-rata per hari pada tahun pertama. Sedangkan LHRT adalah lintasan rata-rata tahunan untuk jenis kendaraan. Niaga tertentu pada lajur rencana. Jadi lajur rencana. Jadi jangan lupa. Ada yang mau bertanya dari keterangan ini? Ada? Barangkali saya ngomong saja, mungkin masih ada yang bingung, ada yang tidak jelas, silakan aja. Tunjuk tangan dulu, kemudian pencet. Ya, silakan. Jadi, Dendi. Jam 12. Ya, nomor 12. Saya ingin menanyakan, kan seperti di daerah yang perkotaan, jalan nasional lewat di jalan perkotaan itu kan Rumija dan Rumaja kan mungkin hampir berhimpitan ya Pak? Ya, ya.
Nah, itu solusi kedepannya itu untuk desain jalan perkembangan untuk masa depannya itu gimana ya Pak? Apakah perlu perlebaran ataukah ntar dibuatkan jalan lingkar luar dengan mendowngrade jalan yang ada di dalam kota tadi atau gimana ya Pak yang solusi yang baik ini? Baik. Itu ya. Oke. Jadi kalau kita mau mendesain atau memilih alternatif jalan, tentu kita harus berhitung secara ekonomi. Ya, kalau ekonomi namanya melebarkan jalan perkotaan itu mahal, ya. Jalan perkotaan, tanah di kota itu kan cukup mahal. Maka kita memikirkan jalan alternatif, misalnya ring road, outer ring road gitu ya. Nah, oleh karena itu sebetulnya itu kita belum sampai ke situ, tapi nanti nggak apa-apa ya, saya akan membuka wawasannya aja dulu. Ada yang namanya kita harus memperhitungkan benefit ratio, ya. Artinya berapa biaya yang harus kita keluarkan, kemudian berapa keuntungan yang harus kita dapat, sehingga kita bisa memilih alternatif yang lain. Kalau misalnya dengan melebarkan jalan di kota, berapa biayanya, kemudian apa keuntungan bagi masyarakat yang didapat di situ, seberapa besar keuntungan itu, dan kalau kita membangun outer ring road sehingga membatasi kendaraan yang tidak perlu masuk kota, dia lewat luar, seberapa besar keuntungan yang kita dapat. Nah, itulah nanti kita hitung dengan ada dengan NPV, net present value, ada dengan BC ratio, ya, dengan berbagai macam. Makanya dalam kita memilih alternatif pilihan mana yang akan kita pilih, kita harus melakukan analisa ekonomi dulu. Karena dalam membangun ini, ya, membangun artinya APBN yang kita gunakan untuk membangun infrastruktur itu harus kita perhitungkan benar bahwa itu ada kembalinya, gitu ya. Walaupun kembalinya itu tidak berupa uang tunai langsung seperti jalan tol bisa kembali langsung, tapi kita harus hitungkan, kita perhitungkan berapa pengembalian. Pengembalian itu bisa berbentuk in kind, ya, yang tidak nyata ya, tapi ada konversinya, misalnya keuntungan masyarakat, percepat pertumbuhan ekonomi, pengurangan biaya operasional kendaraan, itu dihitung semua. Sehingga kita nggak bisa main tunjuk saja, ini bangun aja ini supaya begini. Harus kita lihat sisi keuntungan. Nah, itu salah satu perhitungan yang harus kita perkirakan ya. Tidak boleh lebarkan aja atau flyover aja ya. Padahal kita masih bisa melakukan rekayasa lalu lintas yang membatasi lalu lintas, yang kendaraan yang tidak perlu lewat situ, kenapa dia harus kita beri izin ke situ? Kenapa tidak kita buat aturan saja, misalnya aturan kendaraan ini tidak boleh lewat, kendaraan jenis ini tidak boleh lewat, atau jamnya dikasih batasan. Jam sekian kendaraan ini boleh, jam sekian nggak boleh, misalnya ya. Nah, itu tentu kita membuat rekayasa lalu lintas, kemudian membuat rambu-rambu. Itu juga bagian daripada penyelesaian apabila jalan di kota itu sudah cukup padat. Bisa juga dengan ganjil genap, ya. Bisa dengan perbedaan warna gelap terang bisa juga. Itu salah satu. Cukup jelas, Dendi? Jelas ya? Ya, ada yang lain? Izin Pak, ya silakan bertanya. Yopi. Saya Yopi, absen 39 Pak. Ya. Oh iya Pak, terkait tadi Pak yang jembatan timbang itu Pak, berarti kan di situ ada ibaratnya penyesuaian desain perkerasannya Pak ya. Nah di situ ada periode tertentu nggak Pak untuk penyesuaian atau pembaruan perencanaan? Sebenarnya kalau data yang kita peroleh dari jembatan timbang, yang paling baru itu yang paling bagus, ya. Kalau kita nggak menemukan yang baru, ya kita gunakan yang lama dengan berbagai macam analisa. Kira-kira sekarang ini kan kebanyakan overload ya. Kalau di tempat kita itu overload, makanya ban, kalau di negara lain itu ban itu sudah didesain apabila dia memikul beban yang lebih, dia pecah. Kalau kita nggak, ban kita kayaknya mengandung besi itu terlalu kuat, ya, sehingga yang overload itu bisa lewat gitu ya. Jadi kita gunakan
yang paling baik itu adalah kita menggunakan data baru. Karena data timbangan kita kan nggak jelas. Kadang-kadang yang lewat truknya lewat di mana, kemudian hitungan timbangannya di mana kan? Ya itu. Kira-kira itu ya. Jadi lebih bagus kalau kita mendapatkan data berat itu dari yang terbaru. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, baik. Ada yang lain? Mungkin Pak, nomor urut 11 Pak, atas Ya. nama Clarino Gelak. Ya, silakan Clarino Gelak. Iya Pak, ini pertanyaan bersambung Pak, terkait pertanyaan dari rekan saya ya, nomor urut 39 dari Bapak Yopi Delvian Pak. Nah, terkait Saya, Pak. itu kan modal ya Pak, overdimension overloading. Iya, iya. Nah, jadi kan, saya ingin bertanya terkait regulasi Pak. Apakah tidak ada tindak lanjut terkait regulasi antara pihak-pihak yang berwenang? Dalam hal ini kan kalau kita kan yang ngebuat jalan, tapi yang melintas di atas jalan itu kan bukan kita yang ngatur regulasinya. Dalam hal ini lebih ke teman-teman kita Kementerian Perhubungan atau Dinas Perhubungan. Nah, itu bagaimana hubungan koordinasinya untuk supaya nantinya nggak, bahasa kasarnya Pak, nggak mubasir. Kita udah susah-susah bikin jalan, tapi yang ngatur regulasi untuk yang berwenang melewati di atas jalan yang kita buat itu bukan kita. Jadi walaupun kita buat udah baik-baik, tapi kalau selama masih ada over dimension and overloading itu sama aja bohong, Pak. Iya. Kira seperti itu dulu. Terima kasih. Baik, Clarino, pertanyaan yang bagus. Jadi, memang sebetulnya aturan itu sudah ada. Namanya beban standar itu sudah ada. Cuman ada pepatah itu zaman dulu ya. Aturan dibuat untuk dilanggar. Jadi sebetulnya Dinas Perhubungan juga harus mematok dengan standar. Tapi mengingat begitu ruwetnya lah persoalan ini, pemerintah masih mengizinkan overload itu. Ya, standar overload. Sehingga nanti dalam desain kita ada desain berdasarkan overload. Ada desain berdasarkan overload, itu nanti di manual desain perkerasan itu. Tapi batasnya sampai tahun 2020 loh. Nanti 2020 ke atas, tahun ini ke atas, itu sudah harus menggunakan beban standar. Tapi standarnya itu dinaikkan. Kalau yang lalu itu kita kan 8,6 ton ya. Standar single ya. Yang akan datang itu kok nggak salah, silap saya 12 itu. Ya, jadi meskipun kita yang membangun, regulasi kita itu sebetulnya berdasarkan regulasinya Kemenhub Perhubungan yang membolehkan membuat standar aturan bebannya berapa, ukuran dimensinya berapa, itu mereka yang membuat dan kita buat jalannya sesuai dengan aturan itu. Tetapi kenyataan di lapangan aturan itu dilanggar. Ya, tahulah. Karena lebih pintar pencuri daripada yang menjaga kan? Itu yang jadi masalah sebetulnya di kita ini. Kalau kita sudah menggunakan hukum itu dengan konsisten ya, artinya tidak ada ampun bagi yang melanggar, barangkali menimbulkan kejeraan juga itu. Ya, orang akan berusaha, tahulah ekonomi kan, dengan modal yang sekecil-kecilnya, bagaimana mendapatkan untung yang sebesar-besarnya. Sehingga kendaraan yang seharusnya muatannya itu cuma maksimum 12 ton, diisi 20 ton. Ya, nah itu yang menjadi masalah kita juga itu. Bisa Clarino? Jelas? Jelas Pak, terima kasih. Ya, ada yang lain tadi. Ya, silakan Bu Yuliani. Ya, saya mau bertanya ini terkait metode perancangan kekerasan, Pak. Jadi kan sebenarnya ada dua ya, yang sering dipakai itu MDP sama ASO. Nah, sebenarnya perbedaan prinsip perancangan itu seperti apa ya, Pak? Karena terus kayak kapan kita pakai ASO, karena kita pakai MDP seperti itu. Terima kasih. Oh ya, MDP dan ASO sebetulnya bersambungan itu, ya. Kelanjutannya juga ya. Dan kita sekarang itu sudah memakai manual desain perkerasan. Kalau yang ASTO yang kemarin itu kita masih pakai standar itu ya, analisa komponen itu kan. Nah, itu masih berlanjut, masih kita gunakan juga.
Tapi sekarang kita sudah dilegalkan dasar desain kita itu dengan menggunakan MDP. MDP itu sangat simpel, ya, menghitungnya sangat mudah, tetapi memang desainnya itu memang diperkirakan terlalu over, ya, terlalu over dengan MDP. Kalau memang saya pun sebenarnya menggunakan MDP itu selalu saya cek itu dengan analisa komponen, ya, dan itu terlalu over. Yang jadi persoalan sekarang, apabila kita menggunakan dengan analisa komponen dan kita bisa melaksanakan itu dengan konsisten dan benar, desain itu akan sama dengan MDP sebetulnya. Ya, pelaksanaan lapangannya. Ya, MDP ini agak longgar sedikit, ya, longgar karena kita takut pelaksanaannya masih kurang baik, sehingga kita agak melonggar sedikit di desainnya itu. Agak sedikit over kalau menurut saya di MDP ini. Itu Bu, ya, Bu Julianis. Yang lain ada? Saya lebih senang kalau kita tanya jawab. Kalau saya ngomong, ya silakan, Aif, Saifuddin. Ya. Ini Pak, terkait yang tadi Bapak bilang bahwa sekarang ini kan perencanaan jalannya jadi overload ya Pak ya, direncanainnya. Nah, kaitannya dengan kriteria-kriteria yang tadi Pak, bahwa perencanaan itu harus menggunakan biaya yang minimum, itu bagaimana Pak ya? Terus untuk yang kalau misalnya overloadnya sendiri, itu direncanakan kira-kira range-nya berapa dari yang harus direncanakan Pak? Terima kasih Pak. Baik. Overload-nya itu dari 12 ke 20. Ya, single Excel-nya itu 12. Yang sekarang bisa sampai 20. Itu overload-nya. Tapi kita udah batasi tahun 2020 ini udah habis. Itu menurut MDP. Kemudian apa tadi satu lagi? Diulang? Kaitannya dengan ini Pak, biaya yang minimum. Oh, biaya yang minimum. Oh ya, minimum. Maksudnya di sini adalah bukan berarti dengan overload kita mengesampingkan masalah biaya minimum, ya. Dengan kita biaya minimum itu yang dimaksudkan bukan untuk membatasi kendaraan, ya. Biaya minimum itu maksudnya bagaimana kita memilih rute, memilih material untuk kepentingan lalu lintas yang ada. Kan kita memberikan izin tadi overload, batas overload. Maka kita perhitungkan berdasarkan overload itu, tetapi biayanya itu yang minimum dengan mempertimbangkan lalu lintas yang akan ada. Itu maksudnya. Bukan berarti dengan kalau kita mau biaya minimum tentu yang lewat harus sedikit kan gitu kan. Itu maksudnya, bukan itu. Biaya yang lewat itu sesuai dengan yang ada, tetapi kita gunakan biaya yang minimum. Contoh, misalnya antara kita membangun jembatan dengan membuat gorong-gorong, itu dipilih. Antara kita melewati jalan daerah rawa dengan mengalihkan rute yang agak lebih panjang. Itu pertimbangan antara ekonomisnya. Itu maksudnya. Aif Saifuddin. Terima kasih. Ya. Ada lagi? Yang lain? Ada? Oke. Kalau tidak ada kita lanjut ya. Kalau tidak ada tapi ya. Kita lanjut lagi ke ini tadi. Nah ini ya, perhitungan ini sudah paham ya, perhitungan ESA dan CESA ini ya. Karena kalau yang lalu kita tidak perhitungan ini, kita menghitung kalau yang dengan analisa komponen kita menghitung berdasarkan CBR. Nah ini kaitan CBR-nya juga ada nanti dengan CBR, kemudian LHR, ambil LHR tengahnya, kemudian nanti dapat berapa ITP ya, indeks total perkerasannya itu, indeks total perkerasan akan kita dapat. Tapi kalau dengan CESA ini kita hanya menggunakan tabel-tabel aja, di CESA sekian itu berapa nilainya, nilai perkerasannya apa saja. Nah,
Ada istilah PDFJK yaitu Vehicle Damage Factor untuk jenis kendaraan tertentu. DL dan faktor distribusi, jasa kumulatif, R faktor pengalih pertumbuhan lalu lintas. Itu ada tabelnya nanti, dilihat di modul. Maka yang kita gunakan hitungannya ini tadi sudah. Ya. Nah, nanti ada ini PC ya. Jadi kendaraan niaga itu kita presentasikan dulu berapa jumlah kendaraan. Nanti kendaraan yang dibilang kendaraan niaga itu kendaraan yang di atas bus ya. Presentasinya itu berapa banyak itu yang bus, truk dan lain-lain itu terhadap total kendaraan yang seluruhnya. Ini ada pengalihnya. Jadi yang diperhitungkan tentu kendaraan niaganya. Ya. Ini PDFG adalah Vehicle Damage Faktor Gabungan Kendaraan Niaga. Ini cara menghitungnya tadi sudah saya jelaskan semua, hanya diulang saja lagi di sini. Nah, kemudian setelah kita mendapatkan faktor PDF itu CESA dan ESA tadi, maka kita akan melihat kondisi tempat tergantung iklim dan drainasenya. Daya tahan dan mutu pelayanan struktur perkerasan jalan sangat tergantung pada kondisi lingkungan setempat. Ya, kalau misalnya dia daerah hujannya tinggi, itu mempunyai koefisien tersendiri lagi. Kemudian degradasi mutu material jalan tidak hanya dipengaruhi oleh repetisi frekuensi pergerakan lalu lintas pada lapis perkerasan, namun juga dipengaruhi oleh cuaca dan air pada dan sekitar struktur perkerasan. Jadi kalau cuacanya tinggi, maka ada koefisien lagi nanti. Kemudian perubahan temperatur karena perubahan musim sangat mempengaruhi mutu struktur perkerasan. Infiltrasi air pada perkerasan jalan melalui celah keretakan permukaan perkerasan jalan baik dari atas maupun dari bawah perkerasan mempengaruhi mutu struktur perkerasan. Nah, makanya kita bagaimana membangun jalan itu memastikan bahwa air tidak ada yang terinfiltrasi ke dalam. Ya. Kalau airnya itu tidak bergerak, mungkin dia tidak berbahaya. Tapi yang berbahaya itu airnya itu datang dan pergi ya. Kalau airnya datang dan pergi itu bisa mengakibatkan pelemahan di daerah perkerasan dari badan jalannya. Kemudian apabila air yang terperangkap pada struktur perkerasan jalan dapat mengakibatkan ikatan antara agregat dan aspal itu menjadi terlepas. Ya, kita kalau misalnya di laboratorium jalan, kita kan pernah itu mencampur aspal, kemudian mencampur aspal di agregat, kemudian kita rendam di air, dia maka aspal itu akan terkelupas. Kita akan melihat, jadi daya lekatnya itu berapa, itu bisa dilihat dari situ. Jadi akhirnya kita bisa mengambil kesimpulan bahwa agregat dan aspal itu akan terlepas apabila dia terendam air. Bisa kita lihat, apabila jalan fleksibel kita yang sudah terendam oleh air, maka berantakanlah semua materialnya pada kacau balau. Kemudian daya dukung tanah dasar itu bisa jadi berkurang. Ya, daya dukung tanah yang terendam air dia bisa berkurang. Karena apa? Karena air itu akan melemahkan. Ya, seperti roti ya, kalau roti aja dicelup di air jadi lembek dia kan. Kemudian efek pumping. Nah, efek pumping ini bisa menimbulkan segregasi. Karena pumping itu airnya itu pada saat dibebani dia pergi, kemudian pada saat beban lewat dia datang, maka dia akan bergerak air itu. Kalau air itu bergerak itu lebih berbahaya. Justru kalau bisa kita, kalaupun dia ada air di dalam, dia jangan bergerak airnya.
Nah, itu nggak berbahaya. Nah, yang berbahaya itu airnya bergerak. Maka efek pumping ini menjadi pertimbangan dalam kondisi setempat. Kemudian di dalam desain perkerasan, iklim mempengaruhi, ya, temperatur lapisan aspal dan nilai modulusnya itu akan dipengaruhi oleh iklim setempat. Kemudian kadar air di lapisan tanah dasar dan lapisan perkerasan berbutir, ini juga mempengaruhi. Nah, yang berikut adalah drainase. Besarnya intensitas aliran air sangat ditentukan oleh presipitasi, ya, dan intensitas curah hujan. Kemudian sifat kapilaritas tanah dasar, kemudian sistem dan kondisi drainase di sekitar badan jalan. Jadi kalau kita membangun jalan, itu kita di samping kita melihat lingkungan, kita harus desain juga drainasenya yang benar. Jadi desain ukuran drainasenya itu harus bisa menampung total air hujan maksimum yang turun itu langsung bisa kering, ya, tidak boleh tergenang, dia tidak boleh terhambat. Maka drainasenya ukurannya harus didesain sedemikian rupa sehingga air yang datang itu bisa langsung pergi. Jangan air itu menggenangi dulu baru dia, walaupun nanti akhirnya setelah hujan berhenti dia kering, tapi sebaiknya air itu begitu turun, dia langsung masuk ke drainase dan dialirkan. Tidak boleh tertahan, tidak boleh menunggu. Jangan sempat ada air yang ngantri masuk selokan, ya. Kadang-kadang kita membuat selokan bibirnya lebih tinggi daripada permukaan perkerasan. Jadi airnya terhambat untuk masuk ke selokan. Selokannya kosong, jalan tergenang. Nah, ini yang menjadi permasalahan juga. Dari sisi ini ada yang ingin bertanya? Ini penting, ya. Sepertinya sepele. Tapi masalah air ini sangat penting. Silakan yang mau bertanya. Ada soal drainase? Bagaimana kita mendesain agar drainasenya itu harus sejalan dengan kondisi yang ada? Silakan. Pak, izin bertanya, Pak. Ya, Mirza. Ya, tadi salah satu yang parameter air yang dihindari itu ada efek pumping, ya Pak, ya. Saya masih agak kurang jelas tuh Pak sama efek pumping itu. Sebenarnya kondisi apa sih yang mengakibatkan efek pumping itu bisa terjadi sama di jalan gitu Pak? Ya, itu aja. Baik. Jadi begini, badan jalan itu, kan, kalau kita tidak bangun sempurna, artinya kekedapan airnya itu tidak 100%, maka kalau ada air di samping, itu dia akan infiltrasi ke badan jalan. Ya, masuk dia ke dalam. Nah, kalau air itu masuk ke dalam, ke badan jalan, atau bahagian bawah dari badan jalan yang tadi masih kapiler itu, kemudian ada beban, di mana, ini, sayang saya tidak bawa slide-nya, ya. Elevasi muka air tanah, nah ini penting, ya. Ingat, ya, elevasi muka air tanah apabila dia berada di posisi di mana beban itu masih ada, maka efek pumping itu akan terjadi. Contohnya begini. Nggak bisa saya gambarkan, saya nggak sempat. Kebetulan ini bukan laptop saya. Kalau di laptop saya banyak contoh-contoh bisa saya ambil, ya. Nah, tapi saya bercerita aja lah dulu. Nanti lain kali saya menggunakan laptop saya yang sudah dibenerin, sehingga akan bisa saya gambarkan. Jadi, misalnya badan jalan, ya, badan jalan itu bahagian pondasi itu akan tanah dasar, ya. Tanah dasar itu kita olah, kita padatkan sehingga tidak ada infiltrasi air ke dalam.
Tetapi yang jadi masalah apabila badan jalan itu berada di posisi muka air tanah tertinggi, maka ada kemungkinan di saat musim hujan itu muka air tanahnya itu akan naik, akan mendesak di badan jalan. Ya, kalau muka air tanah itu kan bisa dibayangkan ini badan jalan ya, ini air tanah. Maka pada saat ada beban lalu lintas, di mana posisi beban itu masih mempengaruhi di daerah badan jalan. Nah, karena tebal badan jalan itu adalah tebal di mana beban lalu lintas itu yang paling bawah itu jadi 0. Bisa dibayangkan? Kalau diagram terjagi atau kan tekanan set gitu ya. Beban tanah itu akan beban lalu lintas itu akan 0 di posisi lapisan pondasi lapisan subgrade yang terbawah. Ya, makanya kita dalam desain itu nanti ketebalan tanah itu menentukan dari jumlah beban. Nah, dari jumlah beban itu akan menentukan ketebalan tanah timbun, kemudian ketebalan material-material lainnya, di mana esensinya sebetulnya beban itu akan 0 di paling bawah nanti. Nah, di mana beban 0 kemudian beban belum 0 kemudian ada muka air tanah di situ, maka pada saat beban itu ada di situ, air tanah itu akan tertekan. Kalau air tanah, bayangkan kalau kita pegang air, balon ya, balon ada air kita pencet, dia kan gelembung sebelah kan, kiri kanan gembung kan. Kemudian kita lepas, dia masuk lagi. Nah, di saat kondisi pumping itulah, ditekan dia pergi, ditinggal dia datang, maka terjadilah pelemahan. Ya, di bagian rute air yang bergerak tadi itu akan lemah. Nah, begitu lemah dia, maka terjadi rongga. Kalau terjadi rongga, maka terjadi patahan. Patahan. Jadi, makanya kita kalau misalnya memperbaiki jalan, itu jangan hanya melihat lubangnya saja. Kadang-kadang kita kan kalau survei untuk biaya pemeliharaan, kita hanya lihat lubang, hitung, kemudian tempel lubangnya. Kita tidak lihat penyebabnya. Sehingga nanti ditempel sekarang, besok udah bolong lagi. Nah, karena itu tadi, karena pumping yang disebabkan oleh ketidaksempurnaan pelaksanaan dan keteledoran kita menentukan tebal tanah timbun tadi, itu bisa menjadi masalah pumping pada perkerasan jalan. Paham itu kira-kira? Bisa dibayangkan? Nanti sekali lagi nanti akan saya bawa saya bawa semacam gambar diagramnya yang menunjukkan bagaimana proses pumping itu dan bagaimana kita mengatasi pumping itu. Ya, kita bisa atasi. Muka air tanah bisa kita turunkan sebetulnya. Muka air tanah bisa diturunkan di posisi, tentu bukan di posisi flat ya. Kalau di posisi flat, kita nggak bisa. Kita harus tinggikan. Ya, badan jalan tidak boleh muka air tanah berada di dalam badan jalan. Itu kuncinya. Sehingga kalau misalnya kita mendesain, misalnya desain jalan baru, Anda harus minta di mana posisi muka air tanah. Nah, kalau kita sudah tahu posisi muka air tanah, maka perkerasan kita di mana bebannya itu akan 0, dia harus minimum 60 cm. Minimum 60 cm dari perkerasan yang paling bawah, posisi muka air tanah itu, sehingga dia tidak terganggu. Karena beban itu tidak akan turun lagi ke bawah, tidak akan mengakibatkan pumping lagi dia begitu. Itu ya. Bisa dibayangkan, Miza? Iya, siap Pak. Bisa Pak. Oke. Ada yang lain? Izin Pak, nomor 26. Ya, Sazali. Silakan. Ya, Pak. Izin, Pak. Ya, Sazali dulu. Oh, siapa duluan? Sazali? Sazali, Pak. Oke, Sazali dulu ya. Muhammad nanti nomor 26 nanti. 36 ini, sama-sama 6 buntutnya soalnya. Silakan. Sazali. Pak, ini bertanya, Pak. Kan waktu banjir kemarin, Pak, banjir besar Jakarta kemarin kan ada beberapa tol tuh yang tergenangnya sangat besar, Pak. Yang menyebabkan mengalirkan airnya tuh malah
menyebabkan banjir yang besar di daerah sekitarnya itu gimana, Pak? Ah ya. Jadi sebenarnya kalau di jalan underpass lah istilahnya kan, di underpass itu ada sistem pemompaan, ya. Jadi dia harus pompanya itu harus berjalan dengan sempurna. Tetapi persoalannya kalau airnya itu sudah over, di mana kalaupun kita keluarkan dia ke atas, tetapi yang di atas itu tidak bisa lagi menerima buangan air kita, maka dia akan kembali lagi ke dalam. Nah, ini sistem. Nah, kalau kita sudah bicara itu, kita sudah bicara wilayah ini sebetulnya ya. Kenapa terjadi banjir? Karena sifat air itu sudah diganggu. Ya, sifat hujan sudah diganggu. Sebenarnya secara alami Tuhan itu sudah menciptakan alam ini seimbang. Di mana ada hujan, kemudian 55%-nya itu akan lari ke sungai. 55% ke sungai, yang 45% itu infiltrasi. Infiltrasi dan menguap. Ya, itu 45%. Itulah karakteristik sebenarnya alam kita yang seimbang. Ya. Tetapi apa yang terjadi sekarang, bahwa alam terbuka kita itu sudah tidak cukup menampung terjadinya infiltrasi. Sehingga terjadilah over yang tadinya seharusnya meresap ke dalam tanah, dia berada di permukaan. Itu yang jadi banjir. Nah, posisi di Jakarta sebetulnya hampir 99% itu air itu yang tidak tersalurkan, air hujan. Itu yang mengakibatkan banjir. Itu yang akhirnya menjadi underpass-nya itu jadi tergenang air. Makanya dengan kebijakan di DKI itu kan ada membuat sumur-sumur resapan ya. Sumur resapan itu salah satu jalan untuk memastikan persentase air hujan maksimum itu yang di permukaan itu tidak lebih dari 55%. Diharapkan seperti itu. Jadi kalau seandainya gedung-gedung yang sudah menutupin ruang terbukanya itu, dibuatkanlah sumur resapan senilai sebesar volume daripada air hujan di areal dia, itu saya pikir penyelesaiannya bisa menjadi lebih mudah dengan banjir itu tadi. Kira-kira itu. Ada lagi, Azali? Oh iya Pak. Nah. Terima kasih Pak. Cukup jelas? Jelas Pak. Oke, baik. Sekarang yang 26 tadi, siapa tadi? Muhammad. Nurfatihin Pak. Iya Pak, 26 Pak, nama Muhammad Nurfatihin. Ya. Pak, sebenarnya pertanyaan saya tadi lanjutan dari pertanyaan Pak Mirza Pak. Jadi saya tertarik dengan perkataan Bapak sebelumnya yang mengenai pumping. Bapak bilang kalau memang sudah terjadi pumping, katanya tuh lebih baik kalau airnya itu dijaga biar nggak bergerak Pak. Nah, saya ini saya mungkin karena saya belum pernah di lapangan juga Pak, jadi saya bingung kondisinya seperti apa Pak untuk menjaga airnya itu ketika udah masuk itu nggak bergerak Pak. Dan seperti apa solusi penanganannya di jalan Pak? Apakah nanti jalannya ditutup jadi nggak dibolehin kendaraan lewat? Dan kalau iya, sampai kapan itu Pak? Apakah ditunggu air itu akan turun sendiri nantinya Pak? Ya, baik. Jadi kalau yang namanya air tidak kita buat supaya tidak bergerak, itu sulit. Ya, kenapa saya bilang begitu? Dia air itu tidak berbahaya apabila dia diam saja di situ. Ya, makanya ada pemblokiran, diblokir dia. Jadi kalaupun ada air di dalamnya, dia nggak bisa bergerak. Dipasang turap kiri kanan, ada pun beban dia nggak bergeser. Air itu tetap di situ aja. Itu nggak ada masalah. Nah, kalau terjadi pumping, misalnya, makanya jangan sampai terjadi, nggak bisa jalan ditutup karena banjir, nggak bisa ditutup itu, nggak bisa. Dia jalan tuh harus dibebani, memang harus terbebani. Nah, yang penting sekarang, bagaimana kita memastikan bahwa tinggi muka air tanah itu jauh di bawah dari perkerasan kita. Itu aja caranya, bagaimana caranya. Nah, kalau air permukaan nggak ada masalah, air permukaan bisa kita selesaikan.
Makanya kalau air permukaan kita desain lebar saluran kiri kanan itu sesuai dengan karakteristik hujan maksimum yang terjadi. Biasanya itu diperkirakan 50 tahun, itu hujan maksimum yang paling besar itu berapa. Jangan ngambil rata-rata ya, ngambil hujan yang terbesar. Diambil hujan yang terbesar, didesain dia, nah, nanti ada pelajaran tersendiri tentang drainase. Air permukaan itu sudah pasti terselesaikan. Yang menjadi masalah adalah air yang di dalam. Oleh karena itu, pada saat kita mendesain jalan baru atau jalan yang sudah ada mau kita tingkatkan, maka kita harus cek dulu muka air tanahnya itu seperti apa. Nah, kalau muka air tanahnya itu tidak bisa kita buat supaya dia tidak bergerak dengan memblokir itu, maka kita harus meninggikan jalan. Kalau di analisa komponen itu yang paling bagus itu lapisan pondasi bawah itu ditinggikan sehingga dia jauh dari permukaan air. Itu dia. Jadi tidak boleh ada muka air tanah berada di daerah pondasi. Itu aja intinya. Makanya pada saat desain jangan lupa ini selalu saja terjadi kelengahan terhadap pemberi kerja bagi konsultan yang mendesain jalan baru. Dia tidak mengidentifikasi muka air tanah itu berada di posisi mana. Gampang kok ngukurnya. Dibor saja, kemudian dicolok, tapi di posisi ngambilnya pada saat musim hujan ya. Kemudian dikeluarkan, diukur dia berapa ketinggian. Nah, kita pastikan nanti harus di bawahnya 60 cm. Muka air tanah itu harus 60 cm di bawah daripada permukaan perkerasan kita. Udah aman itu, nggak ada masalah. Yang penting kompeksi daripada badan jalannya itu sempurna ya. Sehingga air yang liwat itu dia tidak akan masuk ke dalam. Makanya kita buat penutupnya yang kedap air gitu. Itu Pak Muhammad. Ada yang lain? Sudah Pak, makasih. Ya, yang lain ada? Soal air tanah ini memang sepertinya ya silakan Sugi. Saya Pak Sugi, Pak ya. Nomor 37. Tadi kan saya juga ingin melanjutkan tentang terkait efek pumping Pak. Bila sungai ataupun hujannya kan bisa kita prediksi untuk daerah-daerah tertentu ya Pak. Ada daerah seperti NTT yang aliran sungainya itu berpindah Pak. Nah itu menangani sungainya berpindah. Aliran sungainya berpindah Pak yang di NTT kalau nggak salah saya pernah. Gitu, Pak. Oke. Jadi kalau sungainya berpindah sebetulnya itu sudah wewenang daripada orang SDA yang memastikan dia kalau kita sudah bangun jalan dia jangan berpindah. Ya, harus dipastikan oleh orang SDA itu. Tentu penyebab berpindahnya itu kan karena sesuatu kan, mungkin proteksinya tidak benar, kemudian di sungai yang ada itu mungkin terjadi pengerusan atau pengolahan galian C yang menimbulkan securing sehingga aliran berubah. Kan berbahaya sekali kalau kita membangun di daerah yang sungainya bisa pindah-pindah. Kalau gitu jalan kita terpaksa harus pindah-pindah juga itu ya. Jadi kita harus pastikan bahwa kita bangun, makanya kita harus berpikir efektif dan efisien ekonomis. Bahwa dipastikan jalan itu memang di situ cocok gitu. Jangan sekali-kali kita membangun di tempat yang tidak cocok. Nah, itu intinya ya. Kondisi sungai yang berpindah harus dipastikan oleh SDA. Sampaikan itu masalah kepada SDA agar dia diprotek. Agar sungai itu tetap berada di posisinya. Seperti itu, Sugi. Ada lagi? Ada lagi yang lain? Ya, silakan. Bagus, Bayu. Ya, Pak, kalau nggak salah dulu waktu itu ada tol yang terendam banjir ya Pak ya, kalau nggak salah. Nah, yang saya tanyakan, kalau nggak salah waktu itu kan dijelaskan bahwa itu emang daerah yang emang rentan terkena banjir ya Pak. Nah, saya nanyakan apakah saat perencanaan jalan tersebut, misalnya terkait dengan drainase, apakah dia tidak memperhitungkan banjirnya atau hanya sekedar untuk mengalirkan di jalan itu atau bagaimana gitu Pak? Terima kasih. Ya, itulah
yang saya katakan tadi harus memikirkan ekosistem, harus memikirkan lingkungan, ya. Saya tidak seuzon terhadap desainer yang pertama, mungkin ada kelalaian, ya, dan itu tidak boleh terjadi itu, ya, tidak boleh terjadi sampai sampai tergenang begitu. What happened? Seharusnya nggak bisa terjadi itu, ya. Artinya kalau itu memang tidak bisa terelakkan lagi, sebenarnya dia desainnya yang harus diperbaiki. Dia posisinya harus naik, dia mestinya harus lebih tinggi. Kalau memang itu sudah terdeteksi, ya, saya yakin mungkin tidak terdeteksi curah hujan yang sedemikian besar itu sehingga mengakibatkan banjir. Kalau terdeteksi, dia pasti harus ditinggikan. Nah, kalau misalnya dan jangan lagi sampai proyek yang tadi itu akan menimbulkan efek lain, itu juga harus dipikirkan, ya. Nah, kalau misalnya ini contoh, ya, kita memotong jalur air, ya, memotong jalur air yang sebegitu besar, kita harus pikirkan tampungan air yang sebegitu yang akan dialihkannya. Ibarat kapal, ya, kapal itu kan ukurannya bisa besar sesuai dengan air yang dipindahkan, kan? Makanya bangunan jalan itu kalau misalnya mengakibatkan ada tambahan air yang akan terjadi, maka harus kita pikirkan kita selesaikan dengan membuat sistem drainase atau membuat sungai baru, tapi lingkungan memang tidak boleh terganggu, kira-kira begitu, ya. Mungkin kita lebih bagus floating itu daerah jalannya terapung, kemungkinan, ya, di seksi ini itu mungkin kita tidak timbun dia. Lebih bagus kalau misalnya tidak ada tempat lain berpindah, kita floating, artinya ya semacam jembatan di situ. Berapa meter itu? Ada 1 kilo. Kan jembatan 1 kilo kan nggak terlalu mahal, kan? Ketimbang sampai tergenang seperti itu. Aneh. Mungkin, ya, kemungkinan itu tidak terdeteksi bahwa bakal terjadi hujan seperti itu, ya. Nah, kalian nanti sebagai seorang mungkin bisa menjadi yang mengawasi desainer, itu harus memperkirakan itu. Harus dilihat, ya, berapa daerah yang tertutup yang diakibatkan dengan pembangunan jalan itu, apakah aliran airnya itu akan bisa ditangani atau tidak, itu harus diperkirakan. Jangan sampai terjadi itu. Oke? Pak Yugus, cukup? Gini Pak, misalnya bagaimana mensikapi jika ada suatu bencana, maksud saya, misalkan di tol Cipularang yang terakhir longsor itu Pak, kan itu katanya akibat ada genangan air di sebelah sana. Jadi kan kita nggak bisa mensikapi itu loh Pak, maksudnya kita udah tahu, tapi apakah kita tinggal nunggu aja longsor atau tidak ada langkah misalnya, itu nanti bisa jadi longsor, gimana tuh? Seperti itu Pak. Gitu. Ya. Nah, itulah yang saya katakan tadi, bahwa kita harus memikirkan lingkungan. Dalam membangun itu lingkungan itu nggak bisa kita, kalau misalnya lingkungan itu tidak wewenang kita, kan kita dalam negara kesatuan. Kalau misalnya itu wilayah SDA atau wilayah Dinas Kementerian Pertanian, ya kita konsultasi, koordinasi dengan mereka, ya, koordinasi sehingga ditemukan. Nah, inilah pentingnya seorang perencana, dia harus peka terhadap lingkungan itu, bukan hanya lingkungan karena kita menebang hutan, tapi akibat daripada yang akan kita letakkan sesuatu di situ, dia harus pikir bahwa ada dampak sampingnya. Dampak sampingnya itu siapa yang berwenang, itu harus diajak. Jangan sekali-kali simulasinya itu belum dilakukan, kemudian langsung dibangun saja. Nah, ini yang berbahaya. Nanti akhirnya apa? Jadi rugi kita. Makanya kalau dalam merencanakan sesuatu harus dihitung matang betul. Ya, dihitung matang betul, tidak ada efek samping. Masa tiba-tiba, wah ini longsor akibat itu, aneh itu. Akibatnya itu sudah harus kita pikirkan itu, bahwa itu tidak akan terjadi. Itu ya, nggak bisa kita bilang, wah gimana Pak itu udah terjadi longsor. Ya harus kita atasi.
harus kita berdialog kembali, dialog ulang dengan pihak yang berkaitan dengan lingkungan yang mengakibatkan longsor itu tadi. Gitu ya. Oke, bagus. Ada lagi yang lain? Ya, disilang dulu dia baru ngomong. Sudah Pak, cukup Pak. Terima kasih. Ya, ada yang lain? Ya, Samsul. Terkait desain, ada tidak aturan yang terkait mengenai berapa persen harus perencanaan tersebut terlaksana di lapangan? Maksimum berapa persen atau minimal berapa persen untuk yang tidak terlaksana di lapangan atau mengikuti kebutuhan lapangan? Seperti itu Pak. Terima kasih. Baik. Jadi kalau desain itu tidak boleh ada yang tidak terlaksana. Ya. Cuman mungkin masalahnya ada sesuatu yang tidak bisa kita laksanakan, maka kita lakukan revisi desain. Seluruh desain itu harus terlaksana. Nah, apabila ada kendala, maka kita revisi. Revisinya sesuai dengan kebutuhan lapangan. Nah, sebenarnya kemungkinan tidak sesuai dengan lapangan harus seminimal mungkin. Tidak ada batasan itu. Harus seminimal mungkin. Makanya desainer itu harus turun ke lapangan sebelum dia menetapkan desainnya itu. Jangan ujuk-ujuk nanti tiba-tiba biaya pembangunan itu bisa 3 kali lipat akibat tidak sesuai dengan lapangan. Itu tidak boleh terjadi. Makanya seorang PPK yang menangani konsultan perencana, dia harus tahu itu semua, harus aware. Makanya lah kalian dididik ini sekarang. Apa-apa yang harus kalian ketahui, apa-apa yang harus kalian antisipasi. Nah, ini yang jangan sampai terjadi. Makanya ada istilah the right man on the right place. Kalau orang tidak duduk pada tempatnya, bayangkanlah kalau sampai di daerah itu ada juga terjadi guru kepala jadi kepala dinas PU, kan celaka 12 lah itu. Ya. Memang katanya dia manajer saja. Tapi manajer pun kalau nggak tahu dia masalah, gimana mau jadi manajer? Dia harus tahu apa yang dia tidak tahu ya. Ini celaka ini, banyak sekarang orang dia tidak tahu bahwa dia tidak tahu. Setelah dia tahu bahwa dia tidak tahu, barulah dia tahu bahwa sesungguhnya dia tidak tahu. Kacau itu kan. Nah, itu yang banyak terjadi sekarang. Jadi harus menjadi aware lah itu semua. Itu Samsul. Ya, tidak boleh ada desain yang tidak bisa dilaksanakan. Kalau terjadi harus terpaksa. Yang bisa terjadi itu begini. Misalnya kita perkirakan dia tanah biasa. Ternyata waktu kita gali dia ada gambut atau apa ternyata. Itu lain cerita. Nah, maka kita perlu analisa tekniknya lagi, berkonsultasi lagi dengan konsultan perencana, dilaksanakan lagi sesuai dengan itu. Makanya kita dalam proyek jalan ini menganut bill of quantity. Apa yang dibangun itu yang dibayar. Karena pasti berubah beda itu antara desain dengan pelaksanaan, itu pasti beda. Tetapi itu masih dalam ranah desain juga. Perbedaannya itu bukan di luar desain, ya. Tetap dia masuk dari bagian desain, dari masuk bagian revisi, masuk bagian kontrak. Jadi semua yang dikerjakan sesuai dengan kontrak. Bagaimana kalau nggak sesuai dengan desain? Nggak mungkin. Karena desainnya itu akan diperbaiki gitu. Desainnya itu nggak berhenti. Masih tetap jalan. Dari mulai perencanaan sampai pelaksanaan, desainer itu masih tetap harus ikut di situ. Ya. Dia tetap bisa dipanggil selama pelaksanaan. Ini ternyata tidak sesuai dengan desain Anda. Gimana ini? Kok bisa begini? Bagaimana seharusnya? Dia hitung lagi. Kemudian hitung lagi kuantitasnya kan? Kuantitasnya. Kemudian direvisi. Maka itulah namanya CCO, change order. Kontrak change order. Jadi ditukar dia, dirubah. Sepanjang masih dalam anggaran yang memenuhi. Kalau tidak, ya terpaksa kita ajukan anggaran tambahan. Jika memang perubahannya itu sangat signifikan yang mengakibatkan perubahan tambahan, maka harus revisinya sesuai dengan jenjangnya, jumlahnya berapa, sampai ke tingkat apa. Itu ada aturan. Itu Sul ya. Baik Pak, terima kasih. Ya, ada lagi yang lain?
Semua paham kira-kira apa yang kita ini ya? Kalau paham jempol saja atau oke, ya. Nah, jadi nanti di belakang kita ada bahwa sebelum merencanakan kita harus hitung dulu berapa benefitnya, berapa cost-nya, ya gitu. Apalagi kita kan negara dengan keterbatasan keuangan, ya. Maka kita harus melakukan perencanaan itu, menetapkan prioritas itu sesuai dengan prioritasnya. Jangan sampai terjadi contoh ini, contoh misalnya kita sudah tetapkanlah ini rutenya ini, kita bangun ini, katakanlah jalan tol misalnya. Kalau kita bangun jalan tol, artinya begitu dia pembangunan itu selesai, maka proses pengembaliannya harus berjalan. Ya. Jangan pula kita bangun jalan tol, tahu-tahu nanti sudah dibuka dia nggak masuk. Uang yang masuk nggak sesuai dengan bayar cicilan dari paket itu. Itu celaka, itu bisa bangkrut kita nanti. Kalau kayak gitu. Artinya begini. Jangan pula ada yang beranggapan, oh nanti kan 10 tahun lagi kan bisa, nggak boleh. Ya. Kalau kita akan menentukan satu prioritas, kita harus sudah berpikir begini. Misalnya contoh ini, Anda kan kepengen punya mobil nih, ya kan? Maka Anda kredit kan? Kredit Anda beli mobil. Begitu kreditnya turun, mobilnya ada nggak? Gini aja, kalau bilang ada begini, kalau enggak gini. Kreditnya cair, mobilnya dapat nggak? Dapat kan? Nah, jangan pula nanti, oke, Anda kredit mobil ya, tapi nanti 5 tahun lagi mobil itu baru ada. Mau Anda kayak gitu? Kalau nggak gini aja, nggak mau. Ya enggak kan? Jadi makanya begitu kita manfaatkan dana pinjaman itu, plak, selesai dia membangun itu, dana pinjaman itu, maka kita harus pastikan pengembaliannya itu sudah mulai berjalan dari mulai itu dibuka. Itulah perlunya kita mengadakan feasibility study. Feasibility study itu kita menghitung ekonominya, menghitung biayanya, ya kan? Jadi ekonominya harus kita hitung. Walaupun nilai pengembalian itu tidak berupa cash, ya. Ada in kind namanya, istilahnya in kind. Dia tidak bisa dinilai dengan uang. Tapi masyarakat miskin itu berkurang atau terangkat, atau pertumbuhan ekonomi meningkat. Itu juga bisa bisa dihitung. Tidak harus cashback-nya aja yang langsung dihitung. Tidak, jadi perhitungannya banyak. Apakah biaya operasional kendaraan itu menurun, kemudian masyarakat yang di situ berkurang jumlah yang miskin, misalnya kemudian biaya operasional produksi daripada pertanian atau pabrik di situ bisa mengecil, itu juga bisa dihitung terhadap pengembalian. Karena dia akan dikembalikan mungkin dengan cara lain. Dia dengan bayar pajak atau dengan mempunyai kendaraan, sehingga pajak kendaraan itu bisa menutupi pembangunan itu tadi. Dalam singkat cerita, begitu selesai dibangun, plek, maka hasil sudah harus mengalir. Itu dia. Ya. Oke, ada lagi pertanyaan? Jadi jangan, nanti kalau Anda misalnya diminta memberikan saran kepada pimpinan, harus dikaji dari sisi itu tadi. Ya. Tentu kita nggak bisa kerja sendiri. Misalnya kalau kita mengkaji ekonomi, maka orang ekonom lah yang mengkaji. Itu ada konsultannya sendiri. Makanya feasibility study itu terdiri dari berbagai unsur tenaga ahli. Ahli konstruksi, ahli ekonomi, ahli sosial, ya, ahli statistik di dalam feasibility study itu. Jadi konsultan itu terdiri dari itu,
Tidak melulu orang teknis saja. Baik, ada yang mau bertanya lagi? Kalau tidak kita melanjut. Kita ada jam istirahat nggak? Satu orang menjawab. Saya nggak lihat jadwal. Ada, Muhammad, jam istirahat. Izin Pak, kalau ya, jam istirahat di sini tulisannya jam 10 sampai 10 lewat 10 Pak, 10 menit aja. Oh ya, jam 10 lewat 10 ya. Oke. Jam 10 sampai jam 10. 10 lewat 10. Ya. Baik. Kenapa kok ngomong terus capek juga nih. Kita lanjut ya. Oke. Ini tadi ya. Dari mulai hujan sampai ke ekonomi kita sudah bicara. Nah, ini grafik zona ya, zona iklim ya. Ada zona iklim tropis kelembaban itu zona 1. Kemudian tropis kelembaban sedang dengan musim hujan sedang zona 2. Tropis dengan lembab dengan musim hujan sedang zona 3, tropis lembab dengan hujan hampir sepanjang tahun, dan kelembaban tinggi itu zona 4. Maka area-areanya Sumatera itu masuk zona 3, Kalimantan zona 3, Sulawesi sebagian zona 3, di Jawa zona 1 ini ya. Nggak jelas zona ya, zona 3 di Jayapura, kemudian ada di Maluku Utara zona 1. Nah, itu yang curah hujannya itu bisa kurang dari 1.400 mm per tahun. Ini anunya. Nah, ini ada life cycle cost yang kita sebut tadi ya, bahwa setiap kita mendesain, merencanakan, maka kita hitung life cycle cost analisisnya, yaitu sebagai penilaian ekonomi terhadap suatu lingkup, area, sistem, dan fasilitas dengan menggunakan berbagai desain alternatif yang bersaing serta tetap mempertimbangkan semua biaya kepemilikan yang penting selama masa hidup proyek tersebut. Komponen perhitungan LCCA adalah memperkirakan biaya konstruksi, biaya pengelolaan, biaya pengguna, dan biaya lingkungan. Jadi seluruh biaya itu menjadi pengeluaran. Ya. Apa itu biaya pengelolaan jalan? Yaitu semua biaya yang dikeluarkan oleh pihak pengelola jalan untuk melaksanakan semua kegiatan yang terkait dengan kegiatan pemeliharaan jalan. Kemudian itu ya, yang terkait dari mulai melaksanakan semua kegiatan yang terkait dengan kegiatan pemeliharaan jalan. Biaya proyek pemeliharaan jalan pada kontrak berbasis kinerja atau KPK meliputi biaya pengadaan penyedia jasa, perencana dan pelaksana konstruksi beserta biaya pelaksanaan pekerjaannya. Dan biaya pengadaan konsultan, pengawas beserta biaya pekerjaan pengawas. Jadi biaya yang dipertimbangkan hanya biaya pelaksanaan pekerjaan fisik atau konstruksi, yaitu biaya untuk pelaksanaan pekerjaan pemeliharaan jalan dan biaya administrasi untuk pengadaan penyedia jasa tidak dimasukkan dalam perhitungan. Karena nilai biaya ini sangat kecil dan menjadi tidak signifikan jika dikonversi menjadi percent value pada life cycle cost. Jadi pada umumnya jadi biaya konstruksinya yang diperhitungkan. Nah, biaya pengguna itu adalah semua biaya yang harus dikeluarkan oleh pihak pengguna jalan selama periode analisis dan dinyatakan dalam terminologi moneter, disebut sebagai biaya pihak pengguna jalan. Berdasarkan biaya pengguna jalan terdiri dari 2 dimensi, yaitu komponen biaya pengelolaan jalan serta kategori biaya penggunaan jalan. Komponen biaya penggunaan jalan umumnya dinilai pada LCCA, yaitu biaya operasional kendaraan, biaya tundaan perjalanan, dan biaya kecelakaan. Biaya tundaan perjalanan secara umum mendominasi biaya lain di dalam komponen biaya pengguna jalan. Kategori biaya pengguna jalan terdiri dari work zone user cost atau biaya pengguna jalan pada saat adanya
pekerjaan jalan pada ruas jalan yang dilalui. Ya, jadi kalau akibat daripada kita membangun itu, maka ada biaya lain yang ditimbulkan oleh pengalihan arus ini ya. Kemudian in service user cost atau biaya pengguna jalan pada kondisi lalu lintas normal. Sedangkan biaya eksternal adalah komponen biaya eksternal meliputi biaya-biaya yang terkait dengan aspek lingkungan atau stability, diantaranya dapat merupakan biaya kebisingan, kualitas udara atau emisi, dan sebagainya. Nah, analisa ekonomi, tujuan utama analisa ekonomi adalah melakukan identifikasi tingkat kelayakan suatu proyek terhadap kepentingan nasional dan melakukan penilaian apakah investasi yang dilakukan akan memberikan manfaat ekonomi yang cukup. Ini yang saya katakan tadi, ya. Kita belum sampai situ, tapi karena ada yang bertanya, maka saya uraikan ini. Artinya bahwa pembangunan itu selesai, harus nilai ekonominya sudah harus berjalan. Ya. Melakukan penilaian seberapa besar keuntungan yang akan diperoleh oleh penerima manfaat proyek tersebut bila dibandingkan dengan jika tidak ada proyek. Nah, maka kita harus menganalisa sebelum proyek itu ada, bagaimana keadaan ekonomi di situ. Ya, apakah jangan pula sudah ada bangunan malah jadi ekonominya turun. Contohnya misalnya ada jalan tol di situ, orang membawa hasil pertaniannya jadi muter-muter. Nah itu kan jadi malah merugikan jadinya kan. Kemudian melakukan justifikasi terhadap biaya yang diperlukan untuk pembangunan proyek tersebut dan kemungkinan pengembalian investasi dalam kaitan dengan pembiayaan kembali peminjam di PEDON. Nah ini, jadi kita harus pikirkan. Misalnya dana proyek itu akan menghabiskan sekian triliun dan itu menggunakan dana pinjaman. Kemudian dia diperkirakan kembali 25 tahun. Artinya apa? Setelah proyek itu jadi, kan bunga pinjaman itu kan jalan terus itu. Makanya ada istilah sistemnya di sini ada grace period itu. Grace period. Jadi biasanya pemberi pinjaman itu memberikan pinjaman misalnya dalam bentuk gelondongan. Dia bunganya akan dihitung setelah pemanfaatan proyek itu. Biasanya begitu. Jadi dia masih pinjam saja selama proyek itu dikerjakan. Misalnya dia membutuhkan waktu 3 tahun, maka bunga belum diperkirakan. Nah, begitu proyek itu selesai, bunganya harus dibayar. Itulah yang namanya grace period. Berapa lama grace periodnya itu? Yang bisa kita tidak membayar bunga. Nah, jadi ini harus dipikirkan ya. Jadi kalau Anda ingin memutuskan suatu prioritas pembangunan, maka kita harus pastikan bahwa nilai ekonomisnya itu memang cukup. Kalau tidak, jangan sekali-kali kita memberikan rekomendasi atas proyek yang nilai ekonomisnya tidak cukup. Jadi nilai ekonomis itu berkaitan dengan uang. Ada lagi nilai sosial. Ada lagi nilai kebangsaan ya. Jangan pula nanti akhirnya kita tak punya apa-apa ya. Karena kita nggak sanggup bayar, kita jual. Kalau memang mau dijual, buat apa kita pinjam ya? Itu ya. Jadi nilai ekonomis ini penting. Kita pastikan bahwa begitu proyek selesai, maka keran untuk membayar itu sudah terbuka. Maka tujuan analisa ekonomi adalah untuk melakukan identifikasi terhadap risiko-risiko yang mungkin akan terjadi, kendala bagi proyek untuk mencapai tujuan yang ditetapkan. Kemudian melakukan identifikasi dampak proyek dalam mengurangi tingkat pengangguran di lokasi proyek. Tingkat pengangguran, ya tentu selama proyek itu berjalan, dia juga harus menyerap tenaga kerja. Maka biasanya
dipersyaratkan bagi kontraktor pemenang tender itu menggunakan tenaga lokal. Nah, yang kita kerjakan dulu begitu. Jadi tenaga lokal itu diberdayakan. Jangan pula kita mengambil tukang pikul misalnya dari daerah lain. Kan itu bisa jadi mahal, biayanya jadi mahal, bisa juga menimbulkan kecemburuan sosial nanti akibatnya jadinya. Kemudian melakukan identifikasi dampak proyek terhadap penghematan devisa negara. Jadi dengan berhasilnya proyek itu, dia menghasilkan pemasukan, bukan malah membebani APBN misalnya. Ya, begitu selesai, nanti biaya operasionalnya masih APBN masih bayar lagi. Wah, itu celaka itu. Itu dianggap bahwa pemilihan rutenya itu mungkin kurang tepat. Memang kita butuhkan jalan, tambahan ruas jalan, tetapi mungkin rutenya atau lokasinya yang belum tepat. Biasanya kalau di negara jiran di Malaysia itu yang minta membangun tol itu bukan pemerintah, itu pengusaha. Pengusaha melakukan feasibility study, kalau ini dibangun tol ini akan, maka pemerintahnya terima untung aja. Saya akan bangun tol ini sekian, gratis itu. Gratis, malah dia akan bayar bagi hasil sekian tahun diserahkan kepada negara. Mestinya seperti itu yang lebih menguntungkan. Jadi jangan maunya kita membangun itu, maunya pengusaha. Ya, investor maunya. Saya bayangkan kalau investor suruh membangun tol di Jakarta pasti berebut ya. Kenapa? Karena dia ekonomis. Nah, di Jakarta begitu belum lagi selesai jalan tol itu sudah mau dipakai. Nah, itu makanya jadi rebutan. Jadi yang seperti itu, jangan kita membangun tetapi sudah kita menggunakan pinjaman yang kita langsung, nanti efek daripada ekonomisnya tidak terpenuhi. Itu yang mungkin perlu kita pikirkan. Kemudian melakukan identifikasi dampak proyek terhadap pemerataan pendapatan masyarakat, terutama dalam peningkatan pendapatan masyarakat berpenghasilan rendah. Jadi yang namanya keseimbangan atau pemerataan itu bukanlah wah di sana ada jalan tol, kita harus bangun jalan tol di tempat lain. Padahal di tempat lain belum perlu. Contohnya nanti di Aceh dibangun jalan layang, padahal tidak perlu di sana jalan layang. Jangan ada kesan wah di Jakarta tidak ada sungai tapi banyak jembatan. Nah, tidak seperti itu ya. Bukan soal ada jembatan atau tidak ada, bukan soal ada jalan layang atau tidak ada, bukan soal ada jalan tol di sana atau tidak ada, tapi siapa yang membutuhkan itu yang kita berikan. Itulah yang namanya pemerataan. Orang yang nggak berbutuhan kita kasih ya itu namanya salah kaprah itu ya. Dari sini ada yang mau bertanya sebelum kita istirahat, masih ada waktu 3 menit. Pak izin. Ya, silakan. Bagus, Gumilar. Ya. Itu kan Pak yang tadi Bapak bilang dengan investor itu ya Pak ya. Ya. Nah itu mungkin sama dengan KPBU ya Pak ya. Terus kalau bisa tolong lebih dijelasin lagi Pak, itu maksudnya yang 10 tahun itu misalnya dibalikin lagi ke pemerintah itu bagaimana, terus selama 10 tahun itu pengaturan ekonominya bagaimana? Apakah dari pajak kita dapat juga? Iya, itu tergantung kepada kebijakan ya, kebijakan yang peraturan yang ditetapkan di negara kita. Apakah investor itu tidak sama, investor A dengan investor B tidak sama.